kita akan mempelajari dan mengenal lebih dekat sosok seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha Al-Ansari. Siapakah beliau? Beliau Abu Talha Al-Ansari Zaid bin Sahl. Jadi nama aslinya Zaid bin Sahl, tetapi namanya dilupakan. Yang diingat adalah kunyahnya Abu Talha, bapaknya Talha. Kalau nama aslinya sendiri Zaid bin Sahl. Zaid bin Sahl bin An-Najjar Al-Ansari Al-Khazraji, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahadu a'yanil badriyin, dan termasuk pembesar para sahabat yang ikut perang Badar. Ya, termasuk sahibu al-Badr. Huwa Abu Talha Al-Ansari al-mushtahir bi kunyatihi. Beliau adalah Abu Talha Al-Ansari yang lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Yaqulu Anas, apa saja cerita tentang Abu Talha. Jadi Abu Talha ini ayah iparnya, ayah tirinya Anas bin Malik. Ya, jadi Anas bin Malik bocah kecil yang diberi julukan Khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah jadi Rasul, itu ada bocah kecil yang berkhidmah melayani Nabi. Bocah kecil ini namanya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Punya ibu namanya Ummu Sulaim. Lah nanti Ummu Sulaim nikah sama Abu Talha. Berarti Anas bin Malik adalah anak tiri dari siapa? Abu Talha. Kita baca. Yaqulu Anas, Anas bin Malik pelayan Rasulullah berkata, Malik Abu Anas, bahwasanya bapakku, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik punya bapak namanya siapa? Malik. Malik yaitu bapakku, kata Anas, adalah suami dari ibuku yang bernama Ummu Sulaim. Kemudian Malik ini bapakku ngomong sama ibuku, inna hadzal rajula yakni an-nabi yuharrimul khamra. Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Muhammad mengharamkan khamr. Fantolako, maka ayahku Malik tidak senang. Sampai dia berangkat, fantolako hatta atas Syamah. Maka ayahku yang bernama Malik itu pergi ke negeri Syam. Fahalaka hunaka, terus mati di Syam. Jadi bapaknya Anas tidak senang sama siapa? Tidak senang sama Rasul. Karena Rasulullah datang bawa syariat-syariat. Di antara syariatnya adalah mengharamkan apa tadi? Khamr. Akhirnya Malik ini pergi ke Syam dan wafat atau mati di Syam. Otomatis Ummu Sulaim jadi apa? Jadi janda. Faja'a Abu Talha fa khataba Ummu Sulaim. Maka Abu Talha datang ke Ummu Sulaim untuk melamarnya. Karena suaminya tidak mau masuk Islam, bahkan balelo pergi ke negeri Syam, mati di Syam. Faqalat, atau enggak dijelaskan di sini masuk Islam apa enggak, tapi kalau lihat dari indikasinya, intinya dia itu enggak mau sama Nabi karena Nabi mengharamkan apa? Khamr. Maka datang Abu Talha kepada Ummu Sulaim untuk melamarnya, dijadikan istri. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, ya Abu Talha, rajulun mithluka la turad aw la yurad. Wahai Abu Talha, lelaki sepertimu tidak untuk ditolak. Orang seperti kamu ini tidak layak ditolak. Walakinnaka umrun kafirun, tapi kamu ini orang kafir. Wa ana imra'atun muslimah, sedangkan aku ini wanita muslimah. La yasluh li an atazawwajaka. Enggak boleh aku menikah dengan dirimu karena kamu itu lelaki musyrik, sedangkan aku wanita muslimah. Kejadian ini bukan di Mekah loh.
Kejadian ini bukan di Mekah, di mana? Di Madinah. Ya, kejadian ini di Madinah bukan di Mekah. Qala Abu Talha, wa madza kadahruka? Kenapa kamu enggak mau saya nikahi? Saya itu kaya. Mati jawab sama Ummu Sulaim, apa kekayaanmu? Dia jawab as-safra wal bayda. Aku punya emas, aku punya perak. Kamu tuh enggak salah tak nolak aku itu, kata siapa? Abu Talha. Karena Abu Talha ini merasa tidak ada wanita menolak dia. Lah ini janda nolak aku. Sampai merasa terheran-heran. Kamu itu nolak aku, bener dah? Gak dipikir-pikir dulu. Maka kata Ummu Sulaim, fa inni la uridu safra wal bayda. Ya Abu Talha, aku enggak ingin ya emas dan perak. Enggak, aku enggak ingin. Uridu minkal Islam, aku hanya ingin kamu masuk Islam. Fa in tuslim fadzaka mahri. Seandainya engkau masuk Islam, cukup itu maharku, aku enggak minta apa-apa. Wala as'aluka ghairahu, dan aku enggak minta kamu apa enggak, aku enggak minta kamu selain itu. Aku hanya minta kamu masuk Islam. Bas, itu tok. Qala Abu Talha, maka Abu Talha menjawab, "Faman li bidzalika?" Kalau begitu aku harus pergi kemana untuk bisa masuk Islam itu? Karena dia kaget, kok ada wanita saya nikah enggak mau itu loh. Karena Abu Talha ini kaya raya. Dalam riwayat Abu Talha itu punya kebun kurma yang sangat luas. Di mana? Di depan Masjid Nabawi. Hanya heran Abu Talha kan enggak salah wanita mana. Kok enggak mau ini? Akhirnya penasaran Abu Talha. Kalau aku masuk Islam menemui siapa? Qala kabidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kamu temui saja Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa Abu Talha yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya Abu Talha ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ashabihi, dan pada waktu itu Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat. Falamma ra'ahu qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat Abu Talha datang, itu langsung Rasulullah berkata, "Ja'akum Abu Talha ghurratul Islam baina ainaihi." Telah datang Abu Talha kepada kalian, sedangkan telah nampak Islam di antara kedua matanya. Jadi Rasulullah sudah memperkirakan ini orang mau masuk Islam. Itu juga dalil tentang ketulusan hatinya siapa? Abu Talha. Fa'akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalat Ummu Sulaim. Kemudian setelah itu disampaikan bahwa Abu Sulaim, aku datang ke Ummu Sulaim, aku ingin menikahinya, tapi dia enggak mau. Kata dia, aku harus Islam dulu. Nah, akhirnya masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim. Dan itu menjadi maharnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tidak minta harta yang bagaimana lagi, enggak. Dia hanya minta keislamannya. Ummu Sulaim wanita cerdas. Ya, Ummu Sulaim ini wanita yang cerdas, dekat sama Rasul. Ummu Sulaim dekat sama Rasul, Abu Talha dekat sama Rasul, dan tadi anaknya siapa namanya? Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini anak kandungnya Ummu Sulaim, tapi anak tirinya Abu Talha. Dan ini orang tiga ini dicintai Nabi semua. Dan Anas bin Malik itu sangat menyontoh Abu Talha. Padahal itu ayat tiri, biasanya kan ayat tiri kan kurang cocok, tapi ini enggak. Bahkan Anas bin Malik itu menunjukkan banyak riwayat-riwayat dari beliau yang menunjukkan tentang keutamaannya Abu Talha. Jadi keutamaan Abu Talha itu banyak disampaikan oleh siapa? Oleh Anas bin Malik. Padahal itu anak tiri. Itu menunjukkan Abu Talha adalah ayah yang baik. Ya. Amma manaqibuhu fahiya katsiratun jiddan minha. Adapun keutamaan Abu Talha maka sangat banyak sekali. Di antaranya, annahu kana rajulan syuja'an. Di antara keutamaan Abu Talha adalah dialah seorang yang pemberani. Ya. Fi ardil ma'rakah, di medan jihad. Jahada fi sabilillah syaban wa shaykhan. Beliau selalu tegak lurus berdiri di medan jihad, baik ketika masih pemuda sampai dia tua. Dari zaman Nabi sampai zaman khalifah-khalifah setelahnya, dia selalu jihad fisabilillah. Dan banyak riwayat-riwayat tentang kehebatan beliau dalam perang. Fi ghazwati Badrin, dia ikut perang Badr. Seandainya Abu Talha itu enggak punya keutamaan kecuali satu saja, pernah ikut perang Badr, itu sudah menunjukkan tentang keutamaannya. Karena semua orang yang ikut perang Badr itu orang baik-baik, enggak ada kemunafikan dalam hatinya.
Orang yang pernah ikut perang Badar pasti diampuni Allah, pasti masuk surga. Nah, Abu Talha salah satu di antara orang yang ikut perang Badar. Wa fi ghazwati Badr yaqulu Abu Talha, dalam perang Badar ini Abu Talha pernah berkata, laqad saqata as-sayfu minni yauma Badrin. Ya, pada waktu perang Badar ini aku termasuk orang yang tertimpa ngantuk. Dan dalam perang itu sampai pedangku itu sempat jatuh dari tanganku saking ngantuknya. Kan ada ayatnya kan. Ketika Rasulullah dan para sahabat ketakutan dalam perang Badr itu karena jumlahnya cuma 300 sekian tok, sedangkan orang kafir jumlahnya berapa? 3.000. Maka di antara cara Allah memberikan rahmat kepada orang yang ikut perang Badr, dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih ngantuk, Pak. Jadi waktu perang itu logikanya orang itu kalau perang meskipun selelah apapun, secapek apapun, karena mental sedang di pressing, ditekan, mesti gak bisa tidur, iya kan? Mau namanya perang, gimana bisa tidur? Tapi saking nikmatnya Allah berikan kepada para sahabat yang ikut perang Badar, kan ada ayatnya itu, Allah beri rasa ngantuk sehingga ngantuk berat. Padahal itu perang loh, ngantuk. Supaya nggak ada rasa apa? Takut. Orang kalau bisa ngantuk berarti nggak takut, karena orang takut nggak bisa ngantuk, kan gitu kan? Sampai kata Abu Talha, sampai pedang itu jatuh dalam perang Badar itu. Itu dalil bahwa Abu Talha termasuk yang dingantukkan Allah dalam perang Badar. Yang termasuk keutamaan, yang termasuk yang mendapatkan keutamaan. Fa fi ghazwati Uhud, adapun dalam perang Uhud, yaqulu Anas bin Malik. Anas bin Malik yang meriwayatkan ini. Ini menunjukkan Anas ini senang sama ayat dirinya. Banyak cerita-cerita baik-baik dari Abu Talha itu justru diriwayatkan dari siapa? Anas bin Malik. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Abu Talha yarmi baina yaday Rasulullah yauma Uhudin wa kana rajulan ramiyan. Waktu perang Uhud yang paling genting, banyak yang meninggalkan Rasulullah. Bahkan orang-orang kafir menguasai medan jihad pada waktu itu. Hampir Rasulullah terbunuh dalam perang apa? Uhud. Itu di mana posisi Abu Talha? Karena Abu Talha yarmi baina yaday Rasulullah. Pada waktu itu Abu Talha membawa panah ada di depannya Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang, sedangkan Abu Talha itu di depannya, menjadi tameng hidupnya Nabi. Membawa anak panah. Rasulullah di belakangnya, melindungi Nabi maksudnya itu. Melindungi Nabi. Yaum Uhud wa kana rajulan ramiyan. Dan Abu Talha termasuk lelaki ramian, sniper, ini jitu dalam menembak, ya, pintar memanah gitu maksudnya. Itu dalam perang Uhud. Wa fi ghazwati Hunain, adapun dalam perang Hunain, yaqulu Anas berkata, Anas lagi yang meriwayatkan. Ini menunjukkan kedekatan antara anak tiri dengan ayah tiri. Yaqulu Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Pada waktu perang Hunain, Rasulullah pernah berkata, perang Hunain adalah perang besar pertama yang terjadi setelah Fathu Makkah. Dan sering saya sampaikan, setelah Fathu Makkah, maka orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga perang Hunain ini perang yang jumlahnya kaum muslimin sangat besar. Karena kafir Quraisy yang kemarin memusuhi, sekarang nggak memusuhi lagi. Bahkan menjadi pasukan Islam. Sehingga perang Hunain ini jumlahnya kaum muslimin banyak sekali. Sampai-sampai ada yang ngomong, mulai detik ini kita nggak mungkin kalah lagi. Muncul sombongnya. Dalam perang Hunain ini muncul sombongnya. Ya bukan sombong ya, mohon maaf saya keliru ngomong. Muncul ujub, kayak nggak mungkin kalah kita ini. Saking banyaknya sahabat pada waktu itu. Karena orang-orang kafir yang kemarin memusuhi Islam sudah nggak musuh lagi pada waktu itu di Mekah. Mereka sudah masuk Islam. Bahkan sudah nggak ada hijrah lagi. Karena hijrah itu kan dari tempat kafir ke tempat Islam. Sedangkan Mekah pada itu sudah menjadi negara Islam. Nah, perang Hunain ini banyak orang-orang yang akidahnya belum kuat ikut perang, baru masuk Islam ikut perang. Di tengah jalan orang-orang kafir ini melihat apa? Melihat pohon besar Zatu Anwat, miliknya orang kafir. Orang kafir punya pohon di Ngalap Berkahi, diiktikafi di situ, dibuat nyantolkan apa? Senjata-senjata mereka. Kaum muslimin lewat melihat ada pohon itu. Akhirnya ada seorang yang baru-baru masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasul, tolong buatkan untuk kami pohon yang di Ngalap Berkahi digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata sebagaimana mereka juga punya. Ya Rasul, buatkan untuk kami seperti itu. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, Allahu Akbar, innahas sunan. Ya, inna
Kultum kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian telah berkata seperti perkataannya Bani Israil kepada Nabi Musa. Jadi dulu itu kaum Bani Israil setelah diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, Bani Israil diselamatkan Allah sehingga keluar dari Laut Merah dengan selamat. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah sampai di daratan. Di daratan itulah Bani Israil melihat ada orang nyembah-nyembah patung. Baru diselamatkan, ada orang yang nyeletuk dan ngomong kepada Nabi Musa dan berkata, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan patung sebagaimana mereka juga punya sesembahan-sembahan. Marah Nabi Musa. Lah, perkataan kalian tadi itu waktu berjalan melalui perang apa tadi? Perang Hunain. Ada sahabat yang minta dibuatkan apa tadi? Pohon. Itu seperti perkataannya Bani Israil kepada Musa, minta dibuatkan apa? Sesembahan. Maka Rasulullah SAW marah dan menasihati para sahabatnya. Artinya perang Uhud ini banyak yang awal-awal masuk Islam. Sehingga nanti dalam proses perang perang Hunain ini kaum muslimin kocar-kacir, lari-lari, kecuali beberapa orang saja, yaitu Ashabus Samurah yang pernah membaiat Nabi di Baiatur Ridwan itu balik lagi, gak mau ninggalkan Nabi. Semuanya lari-lari, banyak terpecah-pecah. Nah, itu karena tadi muncul ujub itu. Makanya gak boleh kita ujub itu. Kita harus i'timad ala Allah, kita harus bergantung kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada kekuatan diri kita, gak boleh. Makanya kan ada doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri ya Allah. Gak bisa, kita ini lemah. Makanya nggak boleh kita pede, kita harus bergantung kepada siapa? Allah. Nah, perang Badar yang 300 dimenangkan Allah, yang 1000 kalah. Makanya kita ini dimenangkan Allah selama ini bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena kita ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke materi. Yaqulu Anas bin Malik, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yauma Hunain. Kata Anas bin Malik, pada waktu perang Hunain itu Rasulullah berkata, man qatala rajulan au man qatala rajulan kafiran falahu salabuhu. Barang siapa membunuh seorang kafir dalam perang, falahu salabuhu, maka dia berhak mengambil salabnya. Salab itu artinya apa yang melekat di tubuh musuh. Contohnya apa? Sabuknya, pedangnya, apa lagi? Apa namanya? Ya pokoknya gitulah. Jadi apa yang melekat di musuh boleh diambil. Jadi misalnya perang, ini beda dengan ghanimah. Loh, beda kalau ghanimah nggak boleh diambil. Bisa dipahami ya? Ini salab itu apa yang melekat di tubuhnya seorang prajurit. Nah, maka itu boleh diambil. Itu namanya salab. Makanya Nabi mengatakan barang siapa membunuh seorang kafir dalam perang, maka dia berhak mengambil salabnya. Salab itu apa yang menempel termasuk kalau zaman sekarang ya jam tangan atau pedangnya dia atau sabuknya dia, ikat pinggangnya dia, yang berkaitan itu nggak harus dikumpulkan, ghanimah nggak harus, itu langsung diambil, nggak apa-apa. Bisa dipahami ya? Dah, barang siapa membunuh seorang laki-laki kafir dalam perang, falahu salabuh, dia berhak mendapatkan salabnya. Salab tadi itu ya. Faqatala Abu Talha yauma idzin 20 rajulan, dan dalam perang Hunain itu Abu Talha membunuh 20 orang. Itu menunjukkan Abu Talha ini sesuai dengan apa tadi, keutamaan yang nomor pertama tadi. Ini kan kita ini kan masih membahas keutamaannya siapa? Abu Talha yang pertama apa tadi keutamaan yang pertama tadi? Loh, kan ditulis berarti ya. Keutamaan yang pertama tadi kan Abu Talha adalah seorang yang pemberani. Kita ini baru menjelaskan keutamaan beliau yang nomor pertama, bahwa beliau adalah seorang yang pemberani. Terus diterangkan dalam perang Badar tadi ikut, dalam perang Uhud ikut. Lah sekarang dalam perang apa? Hunain. Dalam perang Hunain ini, beliau itu ketika diomongin Nabi barang siapa membunuh seorang kafir dalam peperangan, maka dia berhak mendapatkan salabnya. Akhirnya dia termotivasi itu sampai membunuh apa tadi? 20 orang. Fa'akhoda aslabahum, dan semuanya salabnya diambil sama Abu Talha. Wa kana sautu Abi Talha fil jaisi khairun min fi'ah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan perkataan Rasulullah. Rasulullah berkata, sautu Abi Talha fil jais khairun min fi'ah. Teriakannya Abu Talha dalam peperangan di antara pasukan itu lebih baik daripada fi'ah. Fi'ah itu rombongan manusia yang banyak daripada kelompok. Jadi suaranya Abu Talha, ya kan memang orang kalau perang kan dianjurkan untuk menunjukkan segala kekuatannya, ya kan, sehingga membuat musuh itu gentar gitu loh.
La sautu Abi Talha fil jaish khairun min fi'ah. Ya, teriakan dan suaranya Abu Talha dalam pasukan itu lebih baik daripada dibandingkan dengan orang banyak. Satu itu cukup daripada orang banyak, itu maksudnya. Nah, ini dipertegas lagi sama Rasulullah. La sautu Abi Talha fil jaish khairun min alfi rajulin. Min alfi rajulin. Suaranya Abu Talha, teriakannya, lantangnya, ya, sautu Abi Talha itu benar dalam peperangan. Saya ulangi, la sautu Abi Talha fil jaish khairun min alfi rajulin. Suaranya Abu Talha dalam pasukan itu lebih baik daripada 1000 laki-laki. Orangnya nggak lembek berarti ini. Orangnya tegas gitu loh maksudnya. Abu Talha ini. Ya. La sautu Abi Talha asyad 'alal musyrikin min fi'ah. Suaranya Abu Talha itu lebih dahsyat pengaruhnya untuk orang kafir-kafir, untuk orang musyrik daripada sekian banyak lelaki. Suaranya Abu Talha itu membuat gentar musuh, itu maksudnya. Kemudian Abu Talha ini termasuk seperti yang dikatakan tadi, jahada syaban wa shaykhan. Abu Talha ini selalu berjihad baik ketika dia itu masih muda sampai beliau sudah syebe itu masih jihad terus. Ya, ghazautu ma'a Abi Bakar hatta mata. Perhatikan. Aku dulu berjihad bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Qad ghazautu ma'a Rasulillah hatta qubida. Aku berjihad bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Wa ghazautu ma'a Abi Bakrin hatta mat. Dan aku berjihad bersama Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Wa ghazautu ma'a Umar. Dan aku juga berjihad bersama Umar bin Khattab. Fanahnu nazu angka, kata anak-anaknya nih, dan wahai bapak-bapakku, kami nanti pun akan berperang. Ya, angka untuk meneruskan jihad ini, ya yang dulu kamu lakukan. Sehingga jahazuni fajahazuhu. Saking semangatnya ini siapa namanya? Abu Talha untuk berjihad. Waraqibal bahra famata. Dia termasuk yang ikut pasukan nyeberangi laut. Kalau pasukan nyeberangi laut pertama kali zaman siapa? Kalau dalam sejarah Islam ya, di mana? Zaman siapa? Nyebrang laut, ha? Zamannya Utsman sudah mulai, tapi yang jadi gubernur siapa pada itu? Wah, Muawiyah pertama kali yang memberangkatkan pasukan nyeberangi laut, menyerang Ciprus. Antum lihat di peta ya, Ciprus itu di laut Mediterania, ya dekat Turki, dekat Yunani. Sampai sekarang pun loyalitasnya sebagian ke Turki, sebagian ke Turki sama Yunani nggak pernah akur dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang juga nggak akur Turki sama Yunani itu, karena perebutan wilayah pengaruh regional di situ, ingin menguasai. Oke. Jadi dulu itu pernah terjadi perang menyeberangi laut, dan termasuk yang ikut Abu Talha ini. Falam yajidu lauda waraqibal bahra famata. Ketika mengarungi samudra itu wafat di lautan. Mau dikubur nggak tega gitu loh. Ditunggu sampai pulang. Ya. Falam yajidu lau jaziratan. Tidak dijumpai pulau pun, dimanapun nggak ada pulau karena lautan. Cari pulau untuk mengubur nggak ada. Ya, falam yajidu lahu jaziratan yadfanuhu fiha illa ba'da sab'ati ayyamin. Jadi ketika wafat dicarikan pulau-pulau enggak ketemu-ketemu, tetap di tengah samudra. Akhirnya sampai 7 hari baru dapat pulau. Ya, falam yataghayyar, dan tidak berubah jasadnya. Utuh, enggak bau, enggak apa. Ya. Ini tentang siapa tadi? Tentang satu, keberanian ini. Baru kita jelaskan tentang keberaniannya. Sekarang yang nomor 2. Wa min manaqibihi annahu kana kariman. Termasuk keutamaannya Abu Talha adalah annahu kana kariman. Beliau ini seorang yang karim, dermawan, baik hati, suka ngasih-ngasih lah gitu. Yaqulu Anas bin Malik, dengan Anas lagi yang meriwayatkan. Ini menunjukkan bahwa Anas ini sangat menghormati ayah tirinya. Yaqulu Anas bin Malik, ba'athani Abu Talha ila Rasulillah li'at'uwahu. Aku pernah ditugaskan oleh ayah tiriku. Siapa namanya? Abu Talha. Aku pernah diperintah oleh ayah tiriku, yaitu Abu Talha, untuk mendatangi Rasulullah, ngundang makan-makan. Abu Talha sama Ummu Sulaim menyiapkan makanan. Ketika sudah selesai ngomong sama anaknya, "Nak, pergi ke rumahnya Rasulullah, undang Rasulullah ke rumah kita." Dan memang dalam riwayat Rasulullah itu sering mendatangi rumahnya siapa? Ummu Sulaim.
Jadi saya katakan tadi ya, Rasul itu senang sama Abu Talha, senang sama Ummu Sulaim, senang sama siapa tadi? Bocah kecil? Anas. Cinta Rasulullah dengan keluarga ini. Nah, maka Abu Talha ngomong, "Hai anakku, segera kamu datang ke rumah Rasul, panggil Rasulullah, kita undang makan di sini." Fa'aqbal di mana tadi? Faqad ja'allahu ta'aman ya. Jadi Abu Talha ini sudah menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Fa'aqbaltu, maka aku berangkat bergegas wa Rasulullah ma'annas. Sedangkan pada waktu Rasulullah bersama orang-orang banyak. Kebiasaannya Rasulullah kan gitu kan, duduk terus dikelilingi para sahabat. Setelah sholat Rasulullah nggak langsung pulang, kadang-kadang terjadi dialog dengan para sahabat. Nah ini Anas berangkat, diperintahkan ayah tirinya berangkat, nyampe situ Rasulullah dengan banyak orang. Betul tadi pesannya kan yang diundang siapa? Orang banyak apa cuma Rasul tok? Ya Rasul tok yang diundang. Kalau orang banyak kan butuh makanan banyak. Fanadzara ilayya. Ketika aku datang dan Rasulullah dikelilingi orang banyak, Rasulullah melihat aku. Fanadzara ilayya. Rasulullah melihat aku, kemudian fastahyaitu, maka aku sungkan, aku malu. Karena Rasulullah melihat aku di tengah orang banyak, aku sungkan, aku malu. Di saat itu aku berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah, "Ajib Abu Talha." Abu Talha telah mengundang dirimu ya Rasulullah, dan panjenengan diaturi rawuh ke rumahnya. Nah, maksudnya kan Rasulullah tok kan, maksudnya itu kan. Berarti Rasulullah berkata kepada orang banyak, "Kumu, ayo berdiri ke rumahnya Abu Talha, ayo. Kumu, ayo berdiri, kita ke rumahnya Abu Talha ini. Kita majelis di sana, makan." Faqala Abu Talha, "Ya Rasulullah, innama sana'tu syai'an laka faqat." Ya Rasulullah, kami ini buat makanan cuma untuk jenengan saja. Nah, kok orang rombongan diajak ke rumah saya semua ini? Famassaha Rasulullah, maka makanan itu disentuh sama Nabi. Wada'a fiha bil barakah, didoakan Rasulullah dengan keberkahan. Kemudian adkhil nafaron min ashabi asyra. Kemudian Rasulullah itu memasukkan, kemudian mohon maaf Rasulullah mengatakan suruh masuk sahabatku 10 orang. 10 orang masuk. Kulu, makanlah kalian semuanya 10 orang ini. Fa'akalu hatta syabi'u wa kharaju. Maka 10 orang ini makan sampai kenyang. Kemudian keluar, ganti, ayo masuk 10 lagi. Makan lagi sampai kenyang. Begitu terus 10 selesai, 10 keluar, 10 selesai, 10 keluar. Dan semuanya kenyang. Ketika selesai dibuka sama siapa tadi? Abu Talha, ternyata akan makanan itu masih utuh. Ya. Fa idza hiya mithluha hina akalu minha. Kalau diambil sekian, balik lagi sekian. Termasuk mukjizatnya Rasulullah. Dan ini kejadian seperti ini enggak pertama kali tok Rasulullah seperti itu. Kemarin saya jelaskan kan? Siapa kemarin itu? Jabir bin Abdillah, betul enggak? Yang waktu perang apa itu? Perang Khandaq, kelihatan para sahabat banyak kelaparan, Rasulullah kelaparan, akhirnya Abu Talha pulang ke rumah, Jabir bin Abdillah pulang ke rumah, "Wahai istriku, buatkan makan untuk Rasulullah, saya tahu Rasulullah itu lapar." Karena Rasulullah mengganjal perutnya dengan berapa kemarin? 2. Para sahabat ganjal 1, Rasulullah ganjal 2. Itu menunjukkan laparnya luar biasa Rasulullah. Ada seorang sahabat yang pengertian dan selalu memikirkan Nabi, yaitu tadi namanya Jabir bin Abdillah. Dia pulang ngomong sama istrinya, sudah selesai, maka dia sembunyi-sembunyi pelan-pelan datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, monggo ke rumah saya dan ajak 1 atau 2 temanmu." Maksudnya Abu Bakar dan Umar atau yang semisalnya. Tapi Rasulullah mengatakan, "Ayo semuanya kita ke rumahnya siapa? Jabir." Lah artinya kejadian seperti itu enggak usah heran karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Bisa dipahami? Atau pernah terjadi beberapa kali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salisan. Wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu nisfa sya'ri ra'sihi indama halaqa fi hajjatil wada'. Termasuk keutamaannya Abu Talha ini pernah dikasih separuh rambutnya Nabi. Jadi saya ulangi, Abu Talha pernah dikasih separuh rambutnya Nabi. Ustaz kok masa gitu itu keutamaan enggak ngerti sampai ini rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi itu ada khasiatnya dan itu boleh, ada hadisnya. Ya, asarul Rasul itu boleh, kita ngalah berkahi boleh. Ya. Tapi masalahnya kalau zaman sekarang mengklaim punya rambutnya Nabi itu yang masalah. Karena mana riwayatnya ini? Ya kok bisa itu diakui jadi rambutnya Nabi ya. Tapi kalau terbukti cara sah, iya. Dan kalau nggak salah Ummu Sulaim itu mengambil apanya Nabi? Pernah dengar nggak? Keringatnya Nabi. Ummu Sulaim termasuk, Ummu Sulaim kalau salah ya. Ada di antaranya sahabat Nabi yang mengambil keringatnya Rasulullah atau Ummu Salamah gitu. Tapi intinya ada ya di antara para sahabat yang menyimpan keringatnya Nabi. Nah, saya baca ya. Jadi sebelum saya baca biar sampean paham dulu bahwa boleh seperti itu. Masih ingat nggak waktu dulu saya jelaskan tentang
Sulhul Hudaybiyah. Ada seorang namanya Urwa bin Mas'ud, utusannya orang kafir Quraisy. Masih ingat enggak? Urwa bin Mas'ud ini sahabat, nanti masuk Islam. Urwa bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang wajahnya apa? Mirip Nabi Isa, mirip Yesus wajahnya. Urwa bin Mas'ud. Pada waktu itu Urwa bin Mas'ud melihatkan, waktu itu masih jadi utusannya orang kafir Quraisy. Urwa bin Mas'ud ini datang waktu Sulhul Hudaybiyah itu, ketemu sama Rasul, ngobrol-ngobrol, intinya bagaimana ini? Kamu ini lanjut umrah apa balik, sehingga nanti kan terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Kan prosesnya alot itu. Nah, di antara prosesnya itu kafir Quraisy mengutus seorang laki-laki namanya Urwa bin Mas'ud. Di tempat itulah Urwa bin Mas'ud melihat ketika Rasulullah SAW itu meludah, maka ludahnya Nabi tidak sampai ke tanah. Masih ingat kan? Tidaklah Rasulullah meludah kecuali pasti apa? Ditampani sama para sahabat, terus digosok-gosok, diusapkan ke tubuhnya. Kalau Rasulullah wudu, maka para sahabat mengambil air bekas wudunya. Nah, ini diceritakan ke kafir Quraisy. Ketika ditanya, Urwa bin Mas'ud, apa yang kamu lihat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Urwa bin Mas'ud mengatakan, "Wallahi, aku sudah pernah melihat Kaisar Romawi, pernah melihat Kisra, Raja Persia, tak pernah aku melihat seorang diperlakukan oleh pengikutnya seperti Muhammad diperlakukan oleh para sahabatnya. Saya melihat mereka itu hampir bertengkar gara-gara rebutan apa tadi? Air ludah dan air wudunya Rasulullah SAW. Jadi itu boleh. Itu boleh, ya, biar nggak salah paham kita. Itu boleh, tapi itu kekhususan Rasulullah. Mana dalil bahwa itu kekhususan Rasulullah? Karena para sahabat setelah Rasul tidak ada yang mengamalkan itu. Tidak ada Abu Bakar dibuat rebutan sahabat, tidak ada. Tidak ada Umar, meskipun jelas-jelas kewaliannya. Seluruh sahabat Nabi wali, ya kan? Seluruh sahabat Nabi wali. Umar termasuk lebih jelas karomanya, ya, karomah yang nampak. Kalau Abu Bakar istiqomahnya dia, ya kan? Dan bagaimana lurusnya dia. Kalau Umar ini ada kejadian aneh yang menimpa. Di antaranya Umar pernah berbicara, memberi instruksi kepada tentara, padahal tentaranya ada di mana? Di medan jihad. Masih ingat? Saya sampaikan dulu ya. Kita nggak bahas itu. Intinya bahwa para sahabat tidak ada yang mengamalkan itu setelah Rasulullah. Tidak ada para sahabat atau tabiin rebutan asar-asar dari para sahabat, tidak ada. Ya, tidak dilakukan Abu Bakar, tidak dilakukan Umar, tidak dilakukan Utsman, tidak dilakukan Ali, tidak dilakukan oleh Khalid bin Walid. Tidak ada orang-orang pada zaman itu tabiin mencari pakaiannya Khalid bin Walid dijadikan jima, tidak ada. Tidak ketemu riwayat seperti itu. Sehingga disimpulkan bahwa yang seperti ini hanya siapa tadi? Rasul. Itu kesimpulannya ya. Jadi itu boleh ya. Nah, sekarang kita sampaikan materi ini. Bahwa Nabi dulu itu pernah memberikan apa tadi? Rambutnya kepada kepada Abu Talha, mohon maaf, kepada Abu Talha. Yaqulu Anas bin Malik, sekali lagi Anas bin Malik yang meriwayatkan. Lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walamma rama Rasulullah al-jamrah wa nahara nusukahu wa halaqa. Rasulullah ketika selesai melempar jumrah, tanggal berapa berarti? 10 ya, Dzulhijjah, yang pernah haji. Betul? Melempar jumrah tanggal 10, setelah itu kan nyembelih. Betul? Setelah nyembelih terus baru gondol kan itu kan. Nawalal halik shiqqahul aiman fahalaqahu. Thumma da'a Aba Talha al-Ansari fa'tahu iyahu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasihkan separuh hasil apa namanya? Hasil potongnya rambut tadi itu. Halak itu bukan potong, gondol. Kan ada dua, ada potong biasa, ada gondol. Kalau halak itu berarti apa? Gondol. Plontos. Itu dikasihkan Abu Talha separuhnya. Ya. Kemudian Nabi itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan di sini aksimhu bainan nas, aksimhu, bagi-bagikan ini ke manusia. Ini kan menunjukkan bahwa boleh at-tabarruk bi asari Rasul, ngalap berkah dengan bekas-bekas Rasul itu boleh. Karena ada dalilnya ya. Dan ini riwayat Imam Muslim, jelas kesahihannya. Dan ini tidak mengapa ya, boleh. Tsumma da'a Abu Talha fa'tahu iyyahu tsumma nawalu syakil asr faqala ihlik. Jadi yang kanan dikasihkan ke Abu Talha, sebelah kanan dikasihkan Abu Talha, yang sebelah kiri ini dicukur lagi sama tukang cukur. Setelah itu dikasihkan ke Abu Talha dan dikatakan tolong bagikan ke manusia-manusia, kasihkan ke sahabat-sahabat. Dan rambutnya Rasulullah itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah
dalam kitab Syama'ilun Nabi itu macam-macam. Rambutnya Rasulullah kadang-kadang sedaun telinga. Kadang-kadang tengah-tengang antara telinga dengan apa? Pundak. Dan kadang-kadang rambutnya Nabi menyapu pundak. Paham? Jadi kadang Rasulullah itu segini, kadang itu di segini, kadang itu langsung menyentuh pundak. Nah, dan kalau kita baca kitab Syama'il Nabi, rambut gondrong itu bukan sunnah. Ya, rambut gondrong itu bukan sunnah. Nabi melakukan itu, tapi bukan berarti itu sunnah yang. Kenapa? Karena Nabi ketika melihat bocah kecil, Nabi mengatakan ambil semuanya atau biarkan semuanya. Jadi jangan koza. Ngerti koza? Koza itu diambil sebagian, terus sebagian lain dibiarkan apa? Panjang, itu namanya koza. Rasulullah melarang. Kata Rasulullah, kalau mau ngambil, ambil semua. Ratakan maksudnya gitu loh. Kalau mau biarkan, maka biarkan semua. Seandainya rambut gondrong itu sunnah, niscaya Rasulullah mengatakan jangan dipotong, biarkan aja, kan gitu. Sehingga maksudnya itu bukan berarti kita sekarang gondrong niru Nabi, enggak. Itu yang saya baca di kitab Syama'ilun Nabi. Itu juga yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin, jelaskan oleh Syekh Abdul Razak bahwa rambut gondrong zaman sekarang itu bukan sunnah. Karena Rasulullah melakukan itu sesuai dengan adat kaumnya. Ya Abu Jahal, YKP pada waktu itu rambutnya kayak gitu itu. Bisa dipahami ya? Para sahabat pada waktu itu. Memang orang zaman dulu kan gitu, gondrong-gondrong gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabi'an, wa min manaqibi annahu huwa alladhi lahada Rasulullah fi qabrihi. Nomor 4, beliau adalah orang yang melahat Rasulullah. Lahat itu yang membuat liang lahatnya kuburan Rasulullah. Jadi kuburan itu ada dua, ada lahat. Lahat begini. Nah, ini lahat namanya. Paham ya? Saya ulangi, lihat. Ini di kedua segini. Terus ini di sebelah baratnya itu ada begini ya. Kayak sorokan gitu. Paham ya? Itu namanya lahat. Ada yang enggak lahat tapi syak. Seperti ini kalau syak. Nah, ya ini namanya syak. Nah, Rasulullah itu yang lahat apa yang syak? Rasulullah dilahat oleh sahabat. Dan yang melahat Rasulullah siapa tadi? Jadi Rasulullah ketika wafat itu para sahabat bingung, dikubur di mana ini? Dan terus di mana mandikannya Rasul itu? Di mana? Para sahabat ini bingung dimakamkan di mana ini? Akhirnya para sahabat dalam riwayat kelelahan terus dengar suara. Mohon maaf, Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat. Jadi para sahabat bimbang, ini nanti Rasul dikubur di mana? Akhirnya ada riwayat didengar oleh Abu Bakar, tidaklah seorang Rasul wafat di suatu tempat kecuali dia harus dikubur di tempat wafatnya. Paham? Maka akhirnya Abu Talha ini termasuk yang mengangkat ranjangnya Nabi. Abu Talha ini ketika dengar riwayat itu, otomatis kan Rasul dikubur di situ, betul? Maka Abu Talha termasuk yang mengambil ranjangnya Nabi, ditaruh di tempat lain, terus beliau yang melahat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Ibnu Abbas, "Lamma aradu an yaghfaru li Rasulillah kana Abu Ubaidah bin Jarrah yasrahu ka hafari ahli Makkah." Nah, diperhatikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat ingin mengubur jenazahnya Rasulullah. Nah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah itu membuat galian yang seperti galiannya ahli Mekah. Wa kana Abu Talha, adapun Abu Talha itu menggali dengan galian lahat ahli apa? Al-Madinah. Dan akhirnya yang dimenangkan Abu Ubaidah apa? Siapa? Abu Talha. Yang dipakai yang miliknya Abu Talha. Jadi dilahat Rasulullah itu. Jadi kuburnya di beginian terus. Lahat itu artinya miring. Ada sesuatu yang dimiringkan, dimasukkan begitu. Jadi Rasulullah SAW pakai lahat. Makanya kita kan orang Indonesia kan liang lahat. Liang lahat itu artinya liang yang turun ke bawah terus ada miringnya. Nah sekarang miringnya itu diganti dengan apa? Papan. Tapi kalau Nabi itu benar-benar dimiringkan. Nah, jadi tidak segala kotak terus dikasih papan. Tapi kayak sebagian juga ada ya di sini ya gitu. Gak ada ya? Semuanya begini langsung gitu ya. Terus dikasih apa? Kayu atau papan begitu. Tapi intinya itu lahat lah intinya. Rasulullah itu dilahat oleh para sahabat kuburannya. Yang nomor 5, wa min manaqibi annahu kana yukthiru minas siyam ba'da wafatin nabi. Dan termasuk keutamaannya beliau termasuk orang yang selalu puasa setelah wafatnya Rasul. Rasulullah ketika masih hidup dia enggak puasa sunnah. Ya pokoknya puasa wajib, puasa Ramadan selesai, enggak mau puasa sunnah karena sering jihad.
supaya kuat, gak loyo, maka dia jarang puasa. Karena zamannya Nabi masih banyak apa? Jihad-jihad fisabilillah, ada perang Badr, setelah perang Badr perang apa? Uhud kan? Nanti ada perang Khandaq, perang ini, perang itu, perang ini, perang itu. Makanya beliau jarang puasa, sunnah maksudnya. Kalau Ramadan nggak usah diomongkan, ini pasti semua ya. Tapi ketika Rasulullah wafat, maka beliau puasa terus. Yaqulu Anas bin Malik, kana Abu Talha la yukthirus siyam lil jihad. Dulu Abu Talha itu jarang puasa sunnah. Karena tujuannya untuk menguatkan badannya dan bisa kuat dalam berjihad. Ya, ala ahdi Rasulullah, itu di zamannya Nabi. Falamma matan nabiyyu, tapi ketika Rasulullah wafat, la yuftir. Dia jarang tidak puasa. Artinya selalu puasa. Fi safarin, baik dalam safar, illa fi safarin aw maradin, kecuali kalau beliau safar atau sakit baru tidak puasa. Tapi kalau nggak safar, kalau nggak sakit, sering-seringnya puasa. Tapi ini maknanya bukan puasa dahr. Kalau puasa dahr kan nggak boleh. Puasa yang dilakukan apa? Terus-terusan. Artinya di sini sering puasa. Ini mungkin Dawud atau yang lain. Kemudian mauqifuhu fil infaq. Ini saya ceritakan tentang ini, semoga antum sabar dulu ya. Mauqifuhu fil infaq. Bagaimana sikap beliau tentang infak. Jadi beliau dulu itu saya bacakan, kan Abu Talha aktsara al-ansari bil madinati malan min nakhl. Kata Anas bin Malik, Abu Talha adalah sahabat Nabi yang paling banyak hartanya, terutama kebun kurmanya, paling banyak Abu Talha ini. Kata Anas bin Malik. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Di antara harta yang paling disenangi oleh Abu Talha adalah kebun kurmanya, namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilal masjid, dan ini menghadap kiblatnya masjid. Mustaqbilal masjid, menghadap ke masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrab min ma'in fiha. Ya, dan Rasulullah dulu sering mengunjungi kebun kurmanya siapa tadi? Abu Talha, dan sering minum di situ karena dingin, ada sumurnya mungkin, dan dingin, rindang, dipakai makan. Rasul senang ke tempat itu. Berarti kan bagus. Karena Rasul itu nggak mungkin senang kepada tempat kecuali tempat itu pasti tempat apa? Bagus. Rasul itu bagus dan pasti senang kebagusan. Nah, intinya begitu. Terus turun ayat dari langit. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, itu langsung Abu Talha mikir, waduh, ini kita disindir ini. Harta apa yang harus saya infakkan? Kamu tidak mendapatkan kebajikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka mikir Abu Talha, wah, harta yang paling aku cintai Bayruha. Maka dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, telah turun kepadamu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka sungguhnya harta yang paling aku cintai Bayruha ya Rasulullah. Maka saksikanlah bahwa aku jadikan sedekah. Gunakan terserah engkau ya Rasulullah kebunku itu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, bah, dzalika malur rabih. Ini adalah harta yang sangat menguntungkan. Ini adalah sedekah yang paling menguntungkan. Diulang-ulangi Nabi saking senangnya. Tapi Nabi tidak berkata, ya sudah saya ambil, nanti kalau ada apa-apa kita gunakan fisabilillah. Enggak, tapi Nabi ngomongnya begini. Fa inni ara an taj'ala fil aqrabin. Saya nasihati engkau untuk kamu bagi-bagi ke kerabat-kerabatmu. Jadi sedekah itu yang baik adalah pertama kepada siapa? Kerabat. Rasulullah enggak semena-menanya begitu, ya sudah enggak apa-apa, wis kita ambil, enggak, diarahkan. Lebih baik ente jual atau ente atur, kasihkan ke apa? Kerabat-kerabatmu supaya kamu dapat 2 pahala. Kan kalau kita sedekah kepada kerabat sendiri ada berapa pahala? 2 pahala. Pahala yang pertama pahala sedekah itu sendiri, pahala yang kedua adalah pahala silah. Itu menyambung tali keluarga. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, mauqifu indama harramallahu al-khamra. Sikapnya Abu Talha ketika turun ayat khamr. Yaqulu Anas bin Malik, semua Anas bin Malik yang menceritakan ini. Kuntu saqiyal qaum yauma hurrimatul khamr. Aku adalah termasuk orang yang bagian menuangkan apa? Khamr. Waktu jahiliyah kan masih boleh khamr itu. Lah kata Anas bin Malik, dulu aku itu bagian apa jenenge? Ngelayani orang untuk membagikan khamr. Wa kana Abu Talha yauma hurrimatul khamr. Saya ulangi. Dulu aku adalah orang yang bagian menuangkan khamr ketika turun ayat pengharaman. Jadi ketika turun ayat pengharaman khamr, itu posisiku aku sebagai
orang yang ngasih atau yang mengalirkan air khamr. Wa kana Abu Talha qad istama ilai ba'du ashabi, dan Abu Talha ini orang kaya. Orang-orang datang ke rumahnya, kumpul-kumpul, dijamu. Di antara jamuannya adalah apa tadi? Khamr. Ya, terus disuguhi, terus dituangkan oleh Anas bin Malik. Faja'a rajulun, tiba-tiba ketika Abu Talha bersama teman-temannya datang laki-laki. Laki-laki ini mengatakan, "Ala innal khamra qad hurimat." Ketahuilah kalian semuanya, mulai detik ini khamr telah diharamkan. Khamr telah apa? Diharamkan. Faqala li Abu Talha, maka Abu Talha berkata kepadaku, "Ukhruj fandur." Hei bocah kecil, hei Anas bin Malik, kamu keluar dulu. Saksikan, benar enggak ada keharaman apa tadi? Khamr tadi. Qala Anas fa kharajtu fa nadartu fa sami'tu munadiyan yunadi ala innal khamra qad khurimat. Maka aku keluar, aku dengarkan, aku lihat, aku pantau, maka aku dengar seorang utusan yang mengatakan, "Wahai orang-orang, hati-hati, mulai detik ini khamr sudah diharamkan." Maka aku pulang lagi, aku sampaikan ke Abu Talha, "Wahai Abu Talha, benar bahwa sekarang khamr sudah diharamkan." Maka apa kata Abu Talha? Perhatikan. Kata Abu Talha, "Idhab fa ahrikha." Segera kamu ambil khamr itu dan pecahkan dan tuang. Enggak pakai sisik, bener tak gigi? Coba aku tak ngomong sih Rasulullah, bener enggak gini? Tak ngomong gitu. Ya Rasulullah, ini bener tak gitu haram? Enggak, langsung ya, ambil semua dan pecahi semuanya. Fajitu fa ahraktu, maka aku datang, aku bawa gentong-gentong khamr itu, aku tuang, aku siram, aku buang. Ya. Fama qalu, kata mereka tidak mengatakan hatta nandur wa nas'al. Mereka tidak mengatakan sebentar, kita tunggu dulu, kita bertanya dulu ke Rasulullah. Tapi pada waktu itu langsung, dan mereka menuangkan khamr mereka. Bahkan dalam riwayat itu Madinah sampai apa? Banjir arak. Saking sami'na wa ata'nanya mereka. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, mauqifu huwa wa zaujatu Ummu Sulaim fi sabr ala mauti waladayhima. Ini terakhir, sebelum ditutup kisah ini yang terakhir ini ya. Jadi termasuk keutamaannya Abu Talha adalah kesabarannya bersama Ummu Sulaim. Jadi ceritanya begini. Istaka ibnun li Abi Talha. Anaknya Abu Talha ini sakit keras. Berarti apanya Anas bin Malik? Hah? Heran saya, kok bisa saudara tiri dari mana? Kok bisa saudara tiri dari mana? Saudara seibu kan? Ayo kita sepakati dulu. Ini saudara seibu apa saudara tiri? Saudara seibu kan? Nah, saudara seibu itu jangan dibilang saudara tiri, enggak. Saudara seibu. Seperti di media-media itu kan, Raja Salman menggantikan saudara tirinya. Keliru itu. Dulu kan wafat siapa? Raja Abdullah wafat. Betul kan? Betul apa enggak? Raja Abdullah wafat yang ada di Quran itu. Raja Salman menggantikan saudara tirinya. Bukan saudara tiri, saudara seibu. Sudah seibu, bukan sudah setiri. Nah, saya ulangi sekarang. Kembali lagi ke materi. Nah, istaka ibnun li Abi Talha. Anaknya Abu Talha sakit keras. Berarti apanya Anas? Saudara seibu. Saudara seibu ya. Fa kharaja Abu Talha ilal masjid. Ketika anaknya ini sakit keras, pada waktu itu Abu Talha pergi ke masjid ya, sholat atau apa. Fatufiyal hulam, di rumah itu anaknya wafat. Abu Talha nggak tahu kalau anaknya wafat. Fa Ummu Sulaim merawat jenazah itu, diramu, dikafanin, seluruhnya dia diperbagusilah sama Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, kemudian Ummu Sulaim ngomong ke keluarganya, tidak boleh ada satupun orang yang mengabarkan kepada siapa? Abu Talha bahwa anaknya mati. Karena karena Ummu Sulaim ngerti Abu Talha itu sayang sama anaknya yang ini. Nah, siapa namanya ini? Antum pernah ingat nggak? Rasulullah datang ke rumahnya Ummu Sulaim, terus ada bocah kecil main burung itu. Ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nuhairmu? Ada bocah kecil suka burung. Masih ingat nggak antum? Atau nggak pernah dengar di sini? Jadi Rasulullah pernah mendatangi seorang bocah kecil mainan burung. Burungnya mati. Nah, bocah kecil namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya burung namanya Nuhair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Abu Umair dihibur sama Nabi, lihat bocah kecil nangis sedih karena piaraannya mati, burung empretnya mati. Maka didatangi sama Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Hei Abu Umair, kenapa kamu sedih? Apa yang terjadi dengan Nuhairmu? Nuhair itu burung kecil.
Lah bocah kecil ini, ya ini yang mati ini. Anaknya siapa? Abu Tolha, anaknya Ummu Sulaim. Hadis ini, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hadis ini yang menjadikan Imam Syafi'i tidak tidur selama 1 malam. Pernah dengar ceritanya? Waduh, wes gak usah wes, balik lagi. Itu Imam Syafi'i gak tidur mikirin hadisnya apa faedahnya hadis ini. Sampai Imam Syafi'i dari Isya sampai subuh mikirkan hadis ini. Imam Syafi'i gak tidur, bahkan tidak sholat malam. Mikirkan hadis ini, mengeluarkan faedah-faedah penting. Hei Abu Umar, apa yang terjadi dengan Nughair, burung kecil? Kalau kita kan pilih aja gitu aja kan. Kata Imam Syafi'i ini mengeluarkan banyak faedah. Faedah yang pertama, boleh memberi kunyah kepada bocah kecil. Kan masih kecil kan? Dipanggil apa tadi? Ya Abu Umar. 2, kasih sayangnya Rasulullah kepada bocah kecil. 3, boleh merawat burung atau boleh memelihara burung dan seterusnya. Itu Imam Syafi'i mengeluarkan faedah-faedah, saya lupa apakah ratusan apa ribuan dari hadis kecil ini. Ya, sampai nggak tidur semalam suntuk, sampai wudunya sholat Isya dipakai sholat subuh. Imam Syafi'i gara-gara mikir, lah itu saya bocah kecil yang wafat ini. Kembali ke materi, ya kembali ke materi. Jadi wafat bocah kecil ini. Namanya siapa tadi? Abu Umar. Wafat ini. Ustaz, apakah wafatnya itu gara-gara ditinggal mati burungnya? Wallahu alam, nggak tahu saya. Itu kisah yang berbeda. Intinya dulu ini bocah kecil punya apa? Punya burung. Oke, ini wafat bocah kecil ini. Kata Ummu Sulaim, hei keluargaku, jangan kalian kabarkan kematian bocah kecil ini kepada bapaknya. Siapa? Abu Tolha. Tadi kan sedang ke masjid, ya kan? Pulang-pulang. Faraja ila ahli wa ma'ahu nasun min ahlil masjid min ashabihi. Nah, pulang-pulang membawa banyak teman-teman dari masjid, ya, sahabat-sahabat Ansor lah. Terus kemudian tanya si Abu Tolha ini kepada mamanya, siapa tadi namanya Ummu Sulaim. Ma fa'alal hulam, hei suami istriku, gimana anak kita bocah kecil itu? Gimana keadaannya sekarang ini? Kan tahu kalau sakit tadi ditinggal kan? Qalat khairun mangkana, baik. Tenang dia. Faqarrabat ilaihim asya'ahum fata'asyau wa kharajalakum. Lu dijamu semua. Gak tahu kalau anaknya mati, gak tahu betul kan. Saking pinternya Ummu Sulaim. Dibuatkan makanan-makanan yang enak, maka suaminya makan, teman-temannya suami makan, maka pulang semuanya. Sudah selesai, kemudian tidur. Tidur ini pun dikasih tahu. Dan Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya supaya menarik perhatiannya siapa? Abu Tolha. Sehingga terjadilah hubungan badan malam itu. Karena berdandan berhias, pokoknya secantik mungkin, sewangi mungkin lah. Gampangannya gitu ya. Setelah jima selesai, baru ngomong. Hei suamiku, jikalau ada orang meminjamkan sesuatu kepada kita, kemudian orang itu mengambilnya kembali, apakah ridho kita ini? Ya ridho lah, kan bukan milik kita. Ya sudah, kalau gitu saya kabarkan kepadamu bahwa Allah telah meminjamkan ya anak kepada kita dan Allah mengambilnya. Katailah anakmu telah wafat. Kaget Abu Tolha, kok gak kandani kat mang-mang, tambah mangan rame-rame, baru awakmu ngejak jima. Bukan dari tadi. Kegetan Abu Tolha karo bojone. Pagi-pagi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah gimana ini? Anakku mati tapi siapa tadi? Ummu Sulaim melakukan ini gak ngabari waktu selesai semua baru ngabari ke aku, ini gimana ya Rasul? Kata Rasulullah tahu kalau tadi malam orang ini melakukan apa? Hubungan badan. Kemudian Rasulullah SAW dapat wahyu dari langit. Ya Rasulullah SAW mengatakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian kedua tentang malam tadi. Karena kan melakukan hubungan apa? Suami istri. Paham maksudnya? Itu maksudnya itu anak yang akan lahir itu didoakan siapa? Rasul. Pengganti dari siapa tadi? Pengganti dari siapa? Abu Umar tadi. Ya, fahamalat bi Abdillah. Akhirnya Ummu Sulaim mengandung dari malam itu juga. Ya, nyenengkan suami, berdandan rapi sampai mengandung. Lah anaknya ini namanya Abdullah. Adiknya Abu Umar ini, adiknya Ummu Sulaim ini namanya Abdullah. Fayaqulur rawi, perhatikan ini garis bawahnya di sini. Yaqulur rawi anna ra'ayna kharaja min sulbi hadzal hulam, nanti lahir dari keturunannya bocah kecil ini yang didoakan Nabi, semoga Allah memberkahi apa yang kamu lakukan tadi malam, itu hubungan suami istri itu loh. Semoga menjadi anak yang soleh nantinya. Maka takdir berjalan, Rasulullah wafat dan bocah ini nanti punya keturunan, ya, wa kharaja min sulbi hadzal hulam, dan keluar dari keturunannya bocah ini yang disebutkan Nabi itu asyratun, yaitu 10 anak, yahfadzuna kitaballah, semuanya hafal Quran.
bi barakati du'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir, kok terakhir terus ya? Masih ada. Terakhir ini sama dengan tadi ya, saya singkat aja. Jadi waktu perang Uhud ini Abu Talha menjadi tameng hidupnya Nabi. Beliau mengatakan, leherku melindungi lehermu ya Rasulullah. Jadi jangan sampai Rasulullah ini kena panah, kena senjatanya orang kafir Quraisy, dilindungi sama Abu Talha. Abu Talha menjadi benteng hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum.